bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 12 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Doa dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema Advent, memberi dan menerima sukacita. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membarui muka bumi. Datanglah 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras,
dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu Advent ketiga, Minggu Sukacita. Permenungan kita hari ini saya beri judul Advent, Memberi dan Menerima Sukacita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, di tempat saya tinggal ada seorang karyawan yang selalu menunjukkan sukacitanya. Bertemu dengan siapapun, dia selalu mendahului, menyapa. Pada suatu pagi, saat saya sedang menyiram tanaman, dia datang. Lalu dia berkata pada saya seperti ini, "Suster, saya di rumah punya banyak bunga." Kemudian dia keluarkan HP-nya, buka HP-nya, dan dia memperlihatkan bunga-bunga yang indah di halaman rumahnya. Kemudian dia tanya pada saya, "Suster, kenapa kau tanam sayur? Tidak tanam bunga saja seperti punya saya ini?" Lalu terjadilah dialog antara kami berdua. Singkat cerita, saya katakan pada dia, karena setiap hari saya lihat dia selalu gembira ya, selalu bersuka cita, selalu semangat kerja, mengepel dan pekerjaan-pekerjaan sederhana, tapi sangat bersuka cita. Saya bilang, Kuya itu sapaan orang di sini, saudara artinya. "Kamu luar biasa," saya bilang. "Kamu terlihat bahagia, happy setiap hari." Lalu mulailah dia bercerita, "Suster, inilah prinsip hidup saya. Hidup ini mesti bersukacita, Suster," dia bilang seperti itu. Sukacita itu dapat saya lakukan di mana saja karena sederhana untuk saya. Saya sering berjalan kaki. Di jalan pun saya selalu mendahului menyapa orang. Siapapun yang saya jumpai, saya pasti memberi sapaan. Lalu saya memberi senyuman saya sederhana. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, saya memberi senyuman gaya untuk orang tua. Kepada anak-anak, senyuman saya untuk anak-anak. Pada orang yang saya rasa dia sebaya dengan saya, senyuman saya buat lebih lain, lebih akrab, lebih bebas seperti itu. Dan dia sambil mencontohkan bagaimana dia tersenyum kepada anak-anak, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang sebaya dengan dia. Intinya bahwa bagi dia, sukacita itu prinsip hidupnya, dan sukacita itu tidak sulit. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita kembali ke sapaan Tuhan hari ini. Lambang Minggu Advent ketiga adalah pink. Jadi hari ini kita akan melihat di gereja-gereja akan terpasang 2 lilin ungu untuk Advent pertama dan kedua, dan lilin Advent ketiga adalah lilin berwarna pink. Warna pink yang digunakan karena merupakan percampuran antara warna ungu dan warna putih. Yang mau disoroti di sini adalah semangat sukacita di tengah masa tobat. Oleh karena itu, Minggu Advent ketiga ini disebut juga Minggu Gaudete, Minggu bersukacita. Nuansa sukacita sangat terasa dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Pada antifon pembuka, dalam Ekaristi diawali dengan seruan bersukacita,
bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Seruan sukacita, dan kita dengar juga dalam bacaan pertama dari nubuat Zefanya, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Santo Paulus dalam bacaan kedua menyerukan bahwa umat Allah tidak sendirian. Tuhan pasti dan sungguh hadir dalam setiap derita hidup yang dialami. Tuhan menyertai umatnya. Itulah arti dari Immanuel, Allah beserta kita. Dalam kisah Injil, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan kepada para pendengarnya. Ketika mereka mendengarkan warta pertobatan itu, mereka masing-masing datang minta dibaptis. Luar biasa sekali. Yohanes melakukannya karena ada seorang yang lebih agung dari dia yang akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis tampil untuk mewartakan datangnya Sang Penyelamat dunia. Inilah warta sukacita sesungguhnya yang sedang terjadi. Penyelamat kita sudah dekat. Maka orang harus siap menyambutnya dengan hati yang layak, hati yang bersih, hati yang bersukacita. Para sahabat yang terkasih, Natal sudah dekat. Bagaimana kita memaknainya agar hati kita berbunga-bunga menantikan kedatangan Sang Mesias? Nah, sukacita adalah hal yang paling tepat untuk memulainya. Sukacita itu harus dimulai dari dalam diri sendiri, lalu memberi tanpa mengharapkan kembali. Yohanes dengan sangat jelas menguraikan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai sukacita itu. Menjawab pertanyaan orang banyak, Yohanes katakan, berbagi. Kalau punya 2 baju, berikan yang satunya kepada yang tidak punya. Kalau punya makanan, berikan juga dengan yang tidak punya. Lalu, menjawab pertanyaan pemungut cukai, Yohanes katakan, jangan menagih lebih banyak dari apa yang sudah ditentukan. Ini artinya harus jujur, harus adil, tidak curang, tidak rampas hak orang lain. Lalu menjawab pertanyaan para prajurit, Yohanes katakan, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan diri dengan gaji yang ada padamu. Para sahabatku yang terkasih, mari kita bercermin dari jawaban-jawaban Yohanes terhadap ketiga kalangan yang bertanya kepadanya saat mereka minta dibaptis. Yohanes menjawab apa adanya, mengungkap kebenaran-kebenaran situasi sosial yang sedang terjadi. Ini artinya Yohanes tidak main-main mempersiapkan mereka untuk menerima kedatangan Tuhan dengan sukacita. Dan Yohanes sebenarnya tidak hanya mempersiapkan orang-orang di zamannya, tetapi dia sedang mempersiapkan kita. Sehingga mulai dari hari ini, hati kita harus bebas dari segala hal yang menghalangi kita bersukacita menyambut Tuhan. Kita pun perlu bertanya diri, hal apa yang perlu saya lakukan agar hati saya bersih, bersiap menyambut Tuhan? Seperti yang kita ketahui bahwa sukacita itu datang dari dalam diri kita sendiri, mulai dari diri kita, tidak bisa dituntut dari orang lain atau dari luar diri. Banyak orang yang bersukacita karena kebiasaan mereka untuk berbagi. Banyak orang yang bersukacita karena kebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Maka kita sendiri pun harus ambil bagian dalam tindakan-tindakan kasih ini. Sekecil apapun, ketika kita dapat melakukannya, sukacita itu pasti datang di hati kita.
Sukacita sejati harus saling memberi dan saling menerima. Meskipun pada hakikatnya kita memberi tidak untuk mendapatkannya kembali. Tetapi bersyukurlah jika saat kita memberi, orang merasa bahagia dengan itu. Seperti cerita si kuya tadi, sesederhana itu ternyata membuat diri kita bersukacita, membuat orang lain bersukacita, hanya dengan sapaan, hanya dengan senyuman. Berikan yang sederhana, yang membuat diri kita bersukacita dan membuat orang lain bersukacita. Mari kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita untuk memberi rasa sukacita dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang menghambat kita bersukacita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sukacita yang Engkau berikan kepada kami melalui berkat-berkat-Mu. Semoga kami mampu memaknai Minggu Sukacita ini dengan membarui diri dalam sikap tobat kami, serta siap memberi sukacita kepada orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah sama saudara kami yang dalam peperangan dan bencana alam. Hadirlah menguatkan mereka melalui pemerintah dan orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang memiliki kepekaan sosial untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, kemiskinan, dan ketakberdayaan. Berkatilah mereka semua, ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa dan pengharapan kita dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.